Selamat sore semuanya, Bu Dwinita. Oke, terima kasih Bu Dwinita. Selamat sore semuanya. Saya langsung share screen aja. Sambil share screen saya akan, ups, ini langsung keluarnya bahasa mesin ya. Parah. Oke. Tapi kira-kira gini, nanti mungkin Bu Tuti akan bicara lebih ke arah taktis, Pak Sofyan beliau mungkin barangkali lebih bicara di level yang lebih tinggi ya, di strategi segala macam. Cuman pertanyaan yang pertama yang dari Bu Dunita, apakah e-commerce menjadi penghalang UMKM atau malah menjadi pendorong UMKM? Nah, itu jawaban singkatnya jelas pasti pendorong ya. Cuman nanti UMKM yang tidak pakai e-commerce, tidak pakai platform jadi masalah nih kira-kira. Nih bukunya buku yang ditulis sama Pak Sofyan, Bu Tuti ini akan sangat membahas ke arah sana kira-kira. Nah, cuman kalau kita lihat secara gede banget, lebih besarnya lagi segala sesuatu aktivitas di dunia IT biasanya ada tiga komponen besar: people, proses, dan teknologi. People, proses, teknologi ya. Mungkin dari sisi people saya nggak akan terlalu bahas banyak. Dari sisi proses mungkin nanti Pak Sofyan, Bu Tuti juga akan ngelihat bagaimana ini mendukung e-commerce-nya. Saya mungkin akan melihat dari ekosistem teknologinya sendiri. Supaya kita bisa merasakan bagaimana kesiapan Indonesia untuk apa mendukung e-commerce ini. Nah, ini saya masuk ke website namanya nperf.com, singkatan dari networkperformance.com. Kelihatan sekali ini adalah kondisi sinyal punya Telkomsel di Indonesia. Ini, ini kondisinya parah sih sebenarnya. Jadi ini salah satu penghambatnya bukan e-commerce sebenarnya. Sinyal kondisinya banyaknya ada di Jawa, di Sumatera ya lumayan, di Sulawesi Selatan masih oke, di Samarinda, Balikpapan oke, tapi sisanya Indonesia agak mengenaskan. Kira-kira itu satu masalah. Kalau kita lihat data di Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJI, kita bisa ngelihat banyak hal. Misalnya pengguna kita ada 200 juta lebih, kemudian penetrasi pengguna internet kelihatannya besar, 80% yang pakai internet dari seluruh penduduk Indonesia. Tapi kalau kita lihat di Indonesia Timur parah sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat data surveinya yang lebih dalam di Indonesia Timur parah. Ini bisa di request download versi lengkapnya ini. Cuman nih harus masukin email, nama dan sebagainya sebelum bisa di-download sih. Dan itu suka keblokir. Nah, kalau kita search dengan keyword-keyword seperti potensi industri digital Indonesia segala macam, kita akan dapat artikel-artikel di internet. Ini kebetulan artikelnya ada di DPR RI, bukan Departemen Masa, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Mereka juga banyak artikel-artikel terkait dengan TIK. Ini salah satunya kita bisa lihat. Nanti kita bisa lihat sendiri eh
bagaimana potensi kita di situ. Nah, ini potensi ini jadi potensi apa? Potensi pasar Indonesia juga sih. Jadi kalau kita masuk ke pasarnya seperti apa? Oke, dan kemudian juga kita bisa lihat pemerintah kita juga diprediksi akan investasi di dunia IT sebesar 46 triliun. Dan ini akan mendukung e-commerce-nya tadi yang kita coba bangun. Nah, kalau kita pengen lihat-lihat hal-hal ini lagi, kita bisa lihat di wearesocial.com atau juga kita bisa lihat di datareportal.com. Kita bisa lihat laporan-laporan yang ada. Coba kita masuk sini aja ya. Dengan laporan saya ini sepintas saja barangkali. Saya coba cepet aja biar nggak terlalu lemot deh. Keren kenceng. Coba bisa kita lihat rada cepet nggak ya? Kalau nggak berabe. Ini masih dunia semua, itu gambarnya sebelah kanan atas itu dunia, jadi masih dunia. Saya akan coba fokus ke gambar yang ini masih dunia, ini dunia. Coba lihat Indonesianya ya. Tapi intinya, nah ini kelihatan Indonesia, pertumbuhan kita sebetulnya nanti sebagian besar sambungannya ada di handphone, tapi mulai turun, tapi kebanyakan ada di internet, kira-kira kayak gitu. Ini harus mundur nih, nggak bisa naik karena diblokir kalau nggak salah. Oke, cuman, nah ini kelihatan. Sambungan kita sebagian besar handphone, ada 350 juta handphone, padahal total populasi kita cuma 276 juta orang. Internet usernya banyak banget, cuman nah itu nanti harus dilihat lagi bagaimana pola sambungannya tadi. Nah sekarang ini kira-kira kita punya potensi besar. Seperti apa sebetulnya mereka? Nah ini saya pengen ngasih lihat di paling gampang barangkali kita ngelihatnya di ini saya ya, di Facebook saya atau di YouTube saya. Saya akan masuk Facebook saya dan saya akan coba lihat ininya, apa sih namanya? Sorry salah. Saya akan masuk ke apa sih namanya? Analisanya dari Facebooknya gitu ya. Kenapa yang ini jadi diblokir nih personal dashboardnya? Switch. Oke, saya switch ke dashboard supaya bisa ngelihat. Nah, kalau kita pakai tool-tool media sosial, kita jadi bisa nganalisa melalui dashboard, di Google juga sama, di YouTube juga sama. Jadi sarannya, dan ini mungkin akan dibahas lebih dalam oleh Bu Tuti nantinya, kita perlu melakukan analisa, kira-kira yang ngikutin kita tuh siapa sih? Produk apa, atau kalau saya lebih ke arah tulisan apa yang menarik buat banyak orang. Nah ini bisa kita lihat dari dashboard-dashboard seperti ini. Dengan misalnya kalau dari sini, saya pengen ngasih lihat ya, bahwa kita bisa ngelihat sih sebenarnya tulisan apa yang menarik banyak orang. Ini kalau saya rubah, ini kan tulisan harian ya, tanggal sekian tulisannya apa. Nah kalau saya pengen lihat tulisan mana yang menarik banyak orang, saya akan coba lihat post reach. Oke. Nah ini kelihatan banget bahwa yang menarik banyak orang ternyata pada saat saya jalan-jalan ke kampusnya Bu Tuti sebelumnya, ke tetangganya kampusnya Bu Tuti. Saya ke pesantren Gontor nih 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, tanggal 12 berapa hari, 3 hari yang lalu lah ya. Ini banyak banget yang melihat dan engagement-nya tinggi. Kemudian posting-posting yang berhubungan dengan ilmu buat anak-anak ternyata tinggi banget. Jadi orang tua anak-anak ini pengen banget anaknya bisa maju. Jadi posting-posting yang terkait dengan aktivitas yang bisa memandaikan anak ternyata sangat disukai orang. Terus lowongan kerja sangat disukai orang. Terus di sini ada posting saya berkaitan dengan server e-learning saya juga ini postingnya ngasih tahu bahwa servernya akan saya format loh bulan Mei. Ternyata banyak yang senang juga gitu ya, pengen tahu. Jadi intinya dari sini kita bisa ngelihat bahwa terkait dengan orang suka dengan aktivitas sosial, orang suka dengan postingan yang terkait dengan
kemajuan anak, yang memajukan anak, lowongan kerjaan, e-learning, itu orang menarik banget. Ada beberapa kalau kita turun ke bawah kita bisa lihat juga ini di sini tentang cyber security dan sebagainya. Jadi kita bisa ngelihat dari sini. Jadi kalau boleh saran, coba aktif di media sosial, berinteraksi dengan orang, dari situ kita bisa tahu kira-kira apa sih yang disukai dari kita. Dari situ kita bisa menentukan produk apa yang cocok untuk dijual di e-commerce. Produk itu tidak harus berbentuk barang juga, bisa berupa jasa. Dan itu kira-kira ini gambaran dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara global aja dulu tentang e-commerce-nya, infrastruktur pendukung e-commerce, dan juga sedikit taktik bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia IT ini supaya bisa terutama terkait e-commerce, supaya kita bisa memaksimalkan hasilnya baik untuk keuntungan yang sifatnya tangible maupun yang intangible. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan posting di chat. Nanti saya akan bereaksi. Saya kembalikan pada Bu Dunita. Silakan Bu Dunita, saya stop share.
selesai.
Itu udah keren banget sih. Langsung suhunya turun. Mungkin saya sharing dikit aja nih soal urusan, bukan lebih, kalau saya kan lebih di kampus ya. Kami di kampus, kita e-commerce-nya agak beda. Kita dagangnya dagang ilmu nih. Jadi yang kita lakukan adalah banting harganya. Jadi kita bikin website namanya opencourse.itts.ac.id. Itu kita free-in. Jadi ini banding harga, dinolin. Di satu sisi ada tujuan yang agak baik lah supaya ilmu bisa diakses dengan murah. Di sisi lain memang ada tujuan lain supaya orang tahu tentang kita. Cuman ujung-ujungnya, jadi ada bagian yang kita free-in, ada bagian lagi yang memang kita cari duit. Setelah mereka tahu, mudah-mudahan sebagian, kita nggak berharap semua, karena mungkin yang lain akan daftar ke sekolah-sekolah yang lebih bagus karena duitnya lebih punya duit. Cuman yang nggak punya duit daftarnya di kampus kita. Jadi ada ya memang tadi yang Pak Sofyan bilang benar banget. Jangan sampai ada predatory price itu terjadi. Cuman di sisi lain, pengusaha kecil juga kepaksa harus banting harga untuk menguasai pasar gitu. Jadi ada kayak gitu-gituan juga sih. Kenapa tuh? Iya, Bang. Iya, itu yang tadi yang startupnya Pak Sofyan itu. Ya bener sih. Kira-kira gitulah tambahannya. Nih, Bu, bunuh diri. Ya, Pak Sofyan itu yang ahli nih.
Ini aku malah jadi pengen nanya. Itu tadi Pak Sofyan bikin statementnya kayaknya kesannya sekarang orang sudah mulai tidak bakar duit lagi ya berarti ya sekarang ya? Hari ini. Oh, ya. Bakar duit udah nggak masuk ya berarti? Baru tahu gue. Itu kuncinya supaya bisa profit, kuncinya apakah ada di teknologi yang apa SDM atau teknologi yang dipakai sama platform atau ada di si pelapaknya? Oh, oke. Ah, oke. Oke. Wah, itu PR banget buat kita-kita dosen ya berarti ya. Keren, 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 keren. Aku sih nanya bukan ngasih itu. Iya. Ya udah. Iya. Ini kita kita bertiga dosen semua nih, kacau jadi ceritanya nih. Ya, Bu Dunita.
Iya, ini bukan pengalaman saya. Iya, Pak, saya tambahin deh. Ini pengalaman anak saya. Jadi anak saya tuh dagang, dia seni rupa ITB, dan dia dagangnya dagang ini apa sih namanya, kaos. Jadi ini masukan buat teman-teman semua sih. Di belakang itu nanti memang makainya artificial intelligence, AI, machine learning dan sebagainya. Cuman karena bayangin ini anak seni rupa suruh main AI kan pening. Yang dia lakukan sederhana aja, dia beli datanya dari Google Trend. Di belakangnya Google Trend memang ada AI, dan dia melakukan marketing dari kaosnya dia segala macam, terus di belakangnya ada pakai Google Trend tadi. Jadi ya betul, mereka sangat butuh dengan AI, karena si pedagang nggak mungkin melakukan programming AI, dia biasanya akan meminta layanan dari platform lain buat AI tadi. Kebetulan kalau anak saya Google Trend, dengan cara itu dia bisa dapat masukan. Sebaiknya seperti apa supaya customer experience atau customer journey-nya jadi cocok dengan apa yang dia mau. Nah, ini saya jadi ada masukan jadinya. Jadi kepikiran nih, tapi saya nggak tahu apakah ini cocok apa enggak. Tadi yang Pak Sofyan sebutkan kan dari si platformnya. Platformnya bisa mendeteksi ternyata tiap hari Kamis customer wanita melakukan engagement yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, aku jadi mikirnya gini. Aku jadi kebayang gini, ini agak kurang ajar tapi nggak tahu apakah cocok dengan bisnis plan, keuntungan si platform. Saya lagi ngebayangin, bayangkan dengan kondisi platform yang udah mulai tahu profile dari customer yang ada. eh dengan profile customer yang ada, sebetulnya si platform bisa ngasih masukan ke produsen-produsen atau pelapak-pelapak yang nempel di platform tadi. Jadi dia kasih masukan, pelapak, kayak tadi saya kan punya dashboard tuh di Facebook tuh. Dari dashboard ini saya bisa tahu kan kira-kira, oh ternyata yang engage sama saya sukanya topik ini, topik ini, topik ini. Kalau dia bentuknya e-commerce berarti cara berpikirnya, oke, ternyata customer saya suka produk ini, produk ini, produk ini lebih banyak. Jadi si platform bisa membantu dalam bentuk AI sih sebenarnya. Soalnya data AI itu tidak ada di customer, tidak ada di produsen maupun tidak ada di konsumen, adanya di platform. Tapi platformnya bisa ngasih bantuan ke produsen, kira-kira kayak gitu. Dalam bentuk dashboard seperti yang saya lihat di Facebook. Kira-kira gitu sih. Ini nggak tahu cukup visible nggak dilakukan untuk platform di Indonesia buat kayak gitu supaya si customernya bisa, produsennya jadi lebih engage lagi dengan customernya gitu, kira-kira yang ada di kepala saya sih. Ini teori nih, teori, nggak tahu bisa jalan apa kagak, nggak tahu gue. Oke, saya pernah main Bitcoin dan pernah ngoprek blockchain. Tapi kira-kira cara berpikirnya gini. Blockchain itu kira-kira sama dengan database. Kira-kira gitu ya. Blockchain itu sama dengan database. Bedanya dengan database adalah database punya kemampuan CRUD, CRUD. Create, read, update, delete. Jadi dia bisa nge-read data, bisa read data, bisa update data, bisa delete data. Itu database. Kalau blockchain, karena itu dienkripsi, dibikin mati, tidak bisa dihack. Jadi dia cuma bisa create sama read aja. Update delete-nya tidak bisa dilakukan di blockchain. Pertanyaannya, apakah itu bisa dipakai? Bisa dipakai. Blockchain itu bisa dipakai di e-commerce buat database. Cuman nanti biasanya kita ke database-database yang data-data yang tidak terlalu banyak update delete-nya ya. Update delete-nya tidak fatal banget. Jadi misalnya kalau datanya tidak akan salah, jadi kita tidak ada update delete tuh kalau datanya tidak salah. Jadi kalau untuk data-data yang tidak salah, kita bisa pakai blockchain dan itu juga tidak bisa dihack.
Kalau nggak salah sih ada beberapa, saya belum survei serius nih ya, tapi pernah baca-baca posting, kayaknya ada beberapa yang udah mulai uji coba pakai blockchain sih. Jadi kalau ditanya kapan, sekarang pun udah mulai ada yang mulai jalan pakai blockchain. Cuman untuk data-data yang tidak tidak berubah banyak ya, datanya sekali posting udah diem aja di situ, tidak akan diupdate-update datanya. Nah, kalau yang itu bisa. Contoh mungkin kalau jadi kalau datanya misalnya kalau data produk sisa produk ada berapa kan itu update delete-nya banyak banget tuh ya. Itu masalah kalau pakai pakai blockchain. Tapi kalau data-data yang bisa misalnya iklan doang, postingan yang tidak ada update delete-nya itu bisa pakai blockchain. Jadi untuk data yang lebih statik bisa pakai blockchain. Kalau data yang sangat dynamic, sangat berubah-ubah, cukup bermasalah dengan blockchain. Cuman enaknya dengan blockchain adalah keamanannya lebih terjamin, kira-kira kayak gitu sih. Gitu dari saya sih. Balik lagi Ibu Dwinita, silakan. Ya, ya betul. QRIS itu dia transaksi soalnya, dan itu harus diamankan banget, jangan sampai berubah tuh. Bener banget itu. Nah, ini mah bukan saya ini mah. Pak Sofyan sama Bu Tuti itu.
Aku ngasih komen nih, ini komen ya. Jadi menarik ini. Dengerin Pak Sofyan ngomong jadi menarik. Yang menarik kira-kira ini kesimpulan saya ya, yang menarik saya lihat tuh kira-kira gini. Kalau kita sudah main di dunia ini, kita nggak bisa tutup mata. Tutup mata terhadap apa yang terjadi di customer segala macam. Jadi itu mata harus dibuka banget dan kita harus monitoring apa yang posting-postingan yang ada di media sosial. Jangan sampai komplain ini lepas gitu. Maksudnya jadi wild, buas apa sembarangan. Jadi kalau ada orang komplain, kita harus bereaksi. Jadi ini komunikasinya dua arah banget sih. Dan ini yang harus dijaga banget komunikasi dua arah. Kalau pada zaman dulu kala mah komunikasi satu arah aja ya. Kita pasang advertisement, banner segala macam, orang akan datang. Kalau sekarang nggak bisa nih, karena orang itu yang jadi marketingnya kita, jadi salesnya kita juga sih, customer kita jadi salesnya kita juga. Jadi mata kita harus lihat semuanya. Nah ini akan susah banget sih. Tapi menarik Pak Sofian bisa monitoring. Karena yang namanya media sosial kan banyak dan luas. Maksudnya postingannya banyak banget dan harus dimonitor banget. Itu nggak gampang loh. Ini saya menarik Pak Sofian bisa monitor kayak gitu tuh menarik banget. Nggak gampang loh ini buat teman-teman semua, nggak gampang kita bisa monitoring segitu banyak media sosial yang postingannya macam-macam. Kita bisa deteksi, oh ini ada komplain buat perusahaan saya. Nah, itu sesuatu banget. Paling enak sih kalau kita punya alat buat monitoring yang otomatis ya. Kalau kita nggak punya, wah ini seru ini monitor. Aku tahu nih yang dikerjain Pak Sofyan nggak sembarangan loh ini sebenarnya. Gitu, Bu Dunita, silakan. Iya, pertanyaan dukun ini. Dukunnya Pak Sofyan. Bukan saya, bukan saya.
Keren. Poin yang keren banget tuh masalah experience ya. Itu kayak personalisasi ya, personalisasi. Dan ini juga terjadi di kita di pendidikan sih. Kita juga berusaha ngelepasin semuanya, udah gitu si mahasiswa melakukan personalisasi. Saya pengen dapat ilmu apa aja sih, dia yang harus, dan itu bisa dilakukan dengan platform-platform MOOC, e-learning dan sebagainya. Jadi persis sebenarnya Pak Sofyan bilang, keren sih. Aku juga baru sadar. Ya, Bu Tuti silakan Bu Tuti. Iya. Itu kadang-kadang sebutnya repeat order. Repeat order, ulang lagi. Ya, ya, ya. Ya. Walah. Wah, ini Pak Sofyan sama Bu Tuti yang ini mah.
Wah, udah keren, keren banget. Cukup, cukup. Wah, Pak Sofyan udah top lah. TOP, Bu Tuti top, dua-duanya top. Saya jadi peserta aja. Ngawur. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bu Dunita, Pak Sofyan, Bu Tuti, terima kasih. Saya off juga ya.